Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Ferawati dari SMA Negeri 11 Samarinda, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini kita akan bicarakan tentang koneksi antar materi, modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulannya adalah, sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, yaitu berupa kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif berupa pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain berupa kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif berupa keterampilan berelasi. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab berupa pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Kesimpulan selanjutnya adalah, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan menjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pertanyaan yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran dan kesesuaian dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Selanjutnya, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Selain itu, pelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Pertanyaan selanjutnya adalah, yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, dan pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang
akan saya terapkan di kelas dan sekolah, baik bagi murid maupun bagi rekan sejawat. Berikut adalah apa yang akan saya lakukan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan orang lain, memiliki manajemen diri untuk mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berrelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Pertanyaan yang kedua adalah, 3 hal mendasar dan paling penting yang saya pelajari adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu berupa kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu stop, take a breath, observe, dan proceed, atau dengan menggunakan teknik lain yang sesuai. Dan yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan menguatkan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Dan pertanyaan ketiga, perubahan apa yang akan saya terapkan di sekolah dan di kelas? Perubahan di kelas itu adalah bagi murid. Yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah menjadi lebih baik. Kemudian perubahan bagi rekan sejawat adalah melalui penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunikasi belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.